Kalimat yang tepat untuk pertandingan tadi malam ini saya kutip dari salah satu pundit yang juga stand up comedian. Dia bilang, seni mencintai timnas Indonesia itu adalah seni menyakiti diri sendiri. Dan sangat mengandalkan Tom Haye di 2 pertandingan pertama. Ya sekarang Tom Haye-nya dimatiin, lu mau apa? Tom Haye benar-benar dimatiin. Kalian masih setuju karena tadi malam benar-benar Tom Haye nggak bisa balik badan. Iya. Nggak sempat balik badan. 3 kali sentuhan pun nggak ada. Itu pun cuma terjadi 1 kali dia hampir bisa masuk di dalam kotak penalti. Udah itu di kacamata kami. Kalian tuh tadi malam tuh kayak main buat diri kalian sendiri, bukan buat timnas gitu loh. Indonesia kalah telak lawan Vietnam. Apakah strategi John Hartman yang salah atau ekspektasi kita yang terlalu tinggi? Semuanya kita bahas cuma di Salah Umpan. Udah guys, main King Indonya sudah selesai guys. Ya, cukup. Tahu kan siapa juaranya? Siapa lawan terberatnya? Betul. Tahun kemarin yang juara bertahan. Betul. Ya, langsung di gini-giniin loh. Nih, itu kayak semacam tamparan nih buat timnas Indonesia ya. Kita selama ini kayak ngerasa dengan kualitas kita yang masih setengah kekuatan ini, ini pasti bisa juara AFF. Ngefur ya. Waktunya Indonesia nih. Ternyata, ya tetap aja. Ya memang nggak bisa ngefur. Iya nggak bisa. Ternyata kita tetap butuh pemain-pemain diaspora yang mainnya beneran di Eropa sekarang ini. Ya. Bener-bener sulit banget ya kemarin. Kemarin nonton di mana? Di rumah? Nonton di mana? Nonton di rumah karena memang pengen merayakan dengan sanak keluarga handai tauladan dan ternyata mengecewakan. Ya. Saya bisa membayangkan kalian-kalian kolega-kolega Salah Umpan yang nonton di Warkop, yang nonton nobar dimanapun kalian berada pasti. Beliau nonton di Warkop ini. Pasti udah. Aku jujur menit ke 86 udah tak matiin karena udah terlalu capek lah. Wah ini kayaknya nggak bisa nih untuk bisa nembus karena kita cuma punya shot on targetnya 2 doang kalau nggak salah. Kalimat yang tepat untuk pertandingan tadi malam ini saya kutip dari salah satu pundit yang juga stand up comedian. Dia bilang, seni mencintai timnas Indonesia itu adalah seni menyakiti diri sendiri. Selalu kita kayak dinaikin. Itu benar. Turun. Iya sebenarnya kita udah terbiasa dengan kayak gini-gini sih. Saat sudah diagung-agungkan. Terlalu euforianya terlalu itu biasanya terus habis itu kalah. Habis gitu ternyata itu juga aku rasa menular juga di pemain-pemain timnas kita. Itu kayaknya mereka tadi malam kayak terlalu jumawa, terlalu nggak main simpel, passing-passingnya. Betul. Semua pengen show off. Iya kan. Dan kalau sebelum-sebelumnya pun juga sudah kelihatan bahwa lawan Timor Leste pun sampai sesusah itu dan sangat mengandalkan Tom Haye di 2 pertandingan pertama. Ya sekarang Tom Haye-nya dimatiin, lu mau apa? Tom Haye benar-benar dimatiin. Kalian pasti setuju karena tadi malam benar-benar Tom Haye nggak bisa balik badan. Iya. Nggak sempat balik badan. 3 kali sentuhan pun nggak ada. Itu pun cuma terjadi 1 kali dia hampir bisa masuk di dalam kotak penalti. Udah itu. Sisanya tuh nggak bisa balik badan dia. Ya karena ya salah satunya aku sih bilang kemarin tuh utamanya adalah salah formasi lagi-lagi ya. Oke. Dimana Tom Haye nggak dimainkan di posisi terbaiknya gitu ya. Sedangkan memang apakah mungkin ada ketakutan memang untuk bisa siapa yang bisa nyuplai bola ke Becker. Yang bisa crossing akurat di tim ini kayaknya cuman Tom Haye doang. Yes. Yang lain jelek. Jadi makanya dia selalu ditaruh di samping supaya bisa ngasih crossing ke Becker. Karena good footnya kanan. Ya, good footnya kanan. Sedangkan sebelumnya juga ditaruh di sayap kiri supaya dia bisa cut back terus habis itu crossing. Sama aja. Cuman ketika kita naruh pemain yang biasa kreatif ada di tengah. Dia ini kan posisinya di playmaker gitu ya. Bukan yang lari-lari, bukan yang kayak De Bruyne atau apa. Dia ya jalan pelan, dia bagi bola, lihat orang kemana gitu ya. Ketika dia ada di tengah, opsi dia tuh ada 1 lingkaran penuh. Dia mau ngadep mana aja itu masih ada opsi. Ketika dia taruh di samping, opsi dia tinggal ke kiri doang. Karena ke kanannya udah pasti out kan gitu kan. Dia membatasi opsi orang yang paling kreatif di dalam tim. Begitu dia ditaruh di sayap, itu sangat gampang sekali buat pemain Vietnam untuk bisa menutup dia. Karena optionnya nggak jadi 1 lingkaran penuh itu loh. Cuman setengah lingkaran kan hitungannya optionmu. Ya udah lebih sedikit orang yang bisa cukup menjaga. Dan yang pemain sayap itu selalu pemain-pemain yang speednya tinggi. Tom Haye bukan pemain yang speednya tinggi. Jadi ketika di-press sama orang-orang cepat, ya pasti kalah dia. Pasti bingung. Dia kan nggak sempat untuk putar badan, belok, apa segala macam itu nggak sempat. Karena ya udah didatengin pemain kecil-kecil yang cepet-cepet itu. Dan dari pertandingan baru mulai, sudah langsung digertakkan
sama Vietnam, langsung heading, langsung didengkul kan. Itu bener-bener dengkulnya emang udah. Dengkulnya tuh masuk itu bener-bener kayak. Itu kalau VAR kuning ya? VAR kartu. Bisa kartu malah ya? Kartu merah mungkin ya? Bisa merah, cuman kan itu gertaan di awal gitu loh, bahwa kayak ini wilayahku. Ini pokoknya kamu mati. Gak akan gampang nih untuk melawan Vietnam. Dan akhirnya kan dia tabrakan terus, balas-balasan masih 18 itu kan. Betul. Dia kartu kuningnya Tom Haya kan juga karena dia nyeleding si 18 itu. Kayak mereka balas-balasan. Akhirnya kan Tom Haya juga emosian. Lihat yang dia dapat. Kepancing dia. Yang waktu kualifikasi Piala Dunia round 4 kan emosian dia dapat kartu kan. Sampai larangan bertanding 2 kali. Hayo sama Shin kan waktu itu. Nah ini dua-duanya ya tinggal gampang aja dibikin emosi. Kemarin itu yang aku lihat memang sengaja Tom Hye setiap pembawa bola pasti ada pemain yang mendekat 1 ataupun 2 orang. Iya betul. Yang lainnya semua dijaga zona di wilayahnya. Jadi memang sengaja dibiarkan mereka mendekat. Nah segi kreatifnya pemain-pemain yang bisa membantu Tom Hye nggak ada. Akhirnya di sebelah kanan, Eliano di depan. Yang menjaga Eliano akhirnya ikut mendekat, numpuk semuanya di sebelah kanan. Iya, betul. Begitu bola direbut, Rizky Ridho ngerasa untuk membantu lini kanan. Dia bantu, dia maju, akhirnya dia nggak siap dengan itu, kena counter itu. Dan ya terjadi akhirnya gol pertama yang terjadi itu juga kesalahan karena menurutku Rizky Ridho nggak membuang bola ya. Karena bolanya tinggal di clearance saja itu selesai sebenarnya. Iya. Salah antisipasi akhirnya berujung gol di menit ke-6 ya. Iya, betul. Kemarin kita lihat Indonesia kalah 3-0, kita lihat dulu score sheet-nya. Pemainnya ya. Yang nyetak gol. Ada Nguyen semua ya. Di 15 menit awal John Hartman juga bilang bahwa dia terlalu membiarkan Vietnam bisa berkreasi. Ya, kayaknya memang John Hartman salah strategikah di terlalu awal. pede sih menurutku. Indonesia juga menit 15 awal pertama tuh sampai main-main ke belakang. Terlalu Eropa Mas, ini main bukan di level itu gitu. Kontrol mungkin sistem yang dia sudah buat dengan tim utamanya Indonesia. Itu dia mau terapkan di tim ini juga. Iya. Itu tuh kelihatan banget sistem garis-garisnya dia, bagaimana bola itu harus pindah dari ruang kiri, pindah ke kanan, lewat tengah, apa segala macam, lewat belakang dulu. Yang beda adalah kemampuan kontrol. Betul. Isi kepalanya pertama itu loh. Jadi sang pelatih ingin ditransformasikan ke pemainnya levelnya nggak di situ. Levelnya nggak di situ. Itu. Ya kelihatan selalu gini, kalau yang paling beda ya, kiper. Nadeo kontrolnya nggak sebagus Martin Pass atau Audero, jauh. Akhirnya kalau mau main passing-passing ya nggak bisa. Di awal tuh kan sudah hampir salah ambil keputusan kan untuk passing. Which is Audero maupun Martin Pass lebih sering salah juga kalau kayak gitu. Audero lebih bagus untuk visi yang main seperti itu ya. Terus Pelupesi kalau dia ngambil bola dia masih punya visi. Sebelum dia ngambil dia selalu lihat kiri kanan dulu. Dia tahu habis itu mau first touch-nya itu sudah dibelokin bolanya. Mark Locke enggak, first touch-nya udah lurusnya badannya dia. Iya. Nah itu memang beda kualitas ada di sana. Dan Jordi Amat sudah tua, udah lambat. Jangan bayangkan Jordi Amat zaman masih main di Spanyol, di Inggris gitu ya. Dan Sean Patinama bukan bek tengah. Dia banyak maju, dia kirinya terlalu maju. Setiap nunggu bola akhirnya nggak ngebentuk 3 di belakang, tapi karena Sean terlalu maju, sedangkan jadinya 2 di kanan. Jordi Amat kayak akhirnya ditinggal sendirian ketika Rizky Ridho berusaha membantu Tom Hye. Itu yang bikin lobang gitu ya. Mungkin kita bisa lihat formasinya ya. Gila. Atau langsung ke formasi kita coba lihat dulu, nextnya kita akan bahas apa ini. John Hartman selamat datang di Liga Asia. Nah ini statsnya ya. Statsnya dulu, expected goals-nya ya, sangat jauh, nggak sampai 1 apa itu. Iya. Cuman menang possession doang akhirnya. Ini kayak dibales cara mainnya Indonesia sebenarnya, yang zaman Sintayong itu yang dilakuin sama Vietnam. Gila. Becker pun peluangnya cuman sekali aku rasa babak pertama ya. Babak pertama sekali. Cuma sekali ya. Udah habis gitu nggak ada. Sama sekali nggak ada, bener-bener kesulitan. Kayaknya 11 total shot itu juga nggak yang terlalu mengancam gawang dari Vietnam. Kita lihat formasinya langsung. Seperti apa kemarin. Nah ini jatuhnya turunnya nggak kayak gini nih. Harusnya tidak seperti kemarin ini ya? Renders posisinya ada di depan Tom Hye. Ini sebenarnya aslinya 3-4-3. Orat Mangun, Lee Baker, Mitch Baker sama Renders tuh ada di depan. Donitri ada di sayap kiri gitu ya. Hitungannya bukan ya left midfield lah ya. Dan Shen dipaksa untuk jadi back tengah, di mana sebenarnya kita masih punya Sandy Walsh juga sebenarnya kan. Iya betul. Aku juga heran kenapa Sandy Walsh tadi malam nggak diturunkan. Sandy Walsh yang main. Kalau aku jangan paksakan lagi tuh Klok sama Yenner harus main bersama, nggak harus kok.
Iya. Mending Tom aja ditaruh di tengah, either Reiner nanti masuk babak kedua atau Klok yang masuk babak kedua, pasti kan dengan dua tipikal berbeda gitu ya. Terus kalau mau di kanan, mau lebih menyerang misalnya, yang pertahanannya biar diamanin sama mereka bertiga, pasang si Sandy Walsh. Sandy Walsh pasti akan lebih bertanggung jawab untuk balik, untuk bisa kejar-kejaran melawan yang nguyen-nguyen yang kenceng ini harusnya lebih bisa. Karena Tom itu kayak bingung gitu loh ketika di gol pertama dia harus balik dan gol kedua itu ya. Mentalnya juga udah kena. Dia udah balik segala macam itu sudah nggak bisa karena ya dia lambat dilawan sama winger-winger ya selesai lah dia. Mentalnya juga itu Jordi semua. Banyak yang merasa Jordi Amat harusnya lari nutup, tapi ya nggak bisa juga. Striker tengahnya juga mau buat ngisi tengah kan, dia harus jaga daerah karena bingung. Sian ini bukan tipikal yang asli back tengah gitu. Sedangkan kalaupun mau, Rido bisa ditaruh di kiri kok. Rido bisa ditaruh di kiri dengan Sandy Walsh taruh kanan ya. Sandy Walsh taruh kanan tuh juga bisa dan benar-benar Tom biarin di tengah sudah nggak usah. Reinders mau ditaruh di right mid ya lebih mending dibandingkan Tom Haye dipaksakan ada di situ atau sekalian aja 4-3-3. Ya, lebih aman juga sih. Sekalian 4-3-3. Jadi di belakang itu ada siapa yang tanggung jawab untuk ketika sayap-sayapnya Vietnam tuh lari segimanapun kita lihat yang diserang golnya dua-dua itu dari yang di sayap kirinya Vietnam semua kan. Dan gol ketiganya pun juga dari sisi yang sama sebenarnya. Yes, meskipun di babak kedua Tom Haye udah dipindah ke kiri ya. Tapi ya itu kayak cuman ya udah sekarang gantian yang sini gitu doang gitu. Tanpa ada perubahan strategi apapun. Betul. Dan itu sudah terlanjur salah di awal dan kita lihat Nadeo yang dapat poin sedikit banget di match pertama kebobolannya Indonesia lawan Kamboja itu murni salahnya dia. Salah ambil posisi. Salah antisipasi ya betul. Kamboja. Iya, waktu lawan Kamboja kan kebobolan 1. Itu kan kayak niatnya crossing ternyata ke gawang kan. Tapi itu kan positioning dia yang salah. Jadi diulangi lagi ya? Diulangi lagi. Bobolannya selalu di tiang dekat. Padahal iya lagi. Udah 3 berarti ya dia yang selalu kebobolannya tiang dekat gitu loh. Dan dia tuh kok bisa dia nebak passing sebelum orangnya nendang itu loh. Yang gol pertama ke tiang dekat. Kita lihat ke gol pertamanya kali ya. Kita langsung lihat untuk momennya. Ini dia untuk gol pertama. Dia tuh jatuh duluan loh sebelum orang itu nge-shoot. Iya. Reaksinya kiper mungkin yang pernah jadi kiper ya kalau main bola itu biasanya dia mendekat gitu. ke tiang dekat dulu. Tiang dekat kakinya gini loh. Iya. Kalian posisi sengaja gini mengajak lawan untuk nendang itu ke tiang jauh, ke tiang yang lebih banyak space-nya dan kalian bakal nembak ke sana. Dipaksa. Kalau kalian ngasih space buat kanan kiri itu kan kalian membuat lawan jadi punya opsi banyak ya. Betul. Dan ya nggak tahu sih sekali bertimnas dan titipan siapa ya Mas ya? Ini aku juga nanya sama kamu jawab tadi. Ini lagi on air nih aku tanya ini Nadia ini titipannya siapa sih? Padahal kan kita di liga sama-sama tahu di Persib itu yang juara liga ada siapa? Teja Pakualam. Teja Pakualam. Itu kemarin sudah dipanggil tapi dicoret. Kalau Nadio ya kita lihat lah. Kalau Nadio satu lagi kiper Persebaya itu Hernando Ari kan memang musim lalu kurang baik ya mainnya. Ya. Kalaupun optionnya si Nadio juga di Liga 1 dia mainnya oke, tapi kan tetap yang paling oke ya yang Persib kan. Betul. Juga abis digembleng di Liga Championship Asia kan harusnya dari segi pengalaman dan jam terbang harusnya Pakualam. Tapi nggak dipanggil, malah milih Nadio. Ini aneh banget sih, harusnya dia tuh nutup beneran ini di tiang dia tuh nutup gini loh. Oke. Karena kan itu kalau misalnya dia cutback, itu kan harusnya tanggung jawabnya backnya untuk potong bola. Iya, bukan tanggung jawab dia kan. Dia dia tinggal di cutback putar badan. Iya. Tapi kalau digolin di tiang dekat kayak gini, ini ya totally tanggung jawab dia. Apalagi yang gol keduanya, ini ada nggak gol keduanya? Ada. Kita lihat langsung gol keduanya ya. Sama tiang ini golnya ngenyek banget, bolanya pelan banget ya Allah. Pelan dan ditaruh dan bener-bener naro. Iya, taruh doang tiang dalam. Nggak spekulasi, ini penyerangnya naro bolanya itu bener-bener lihat ada space kosong. Ini kayaknya Nadio pasti antisipasinya ke tiang jauh. Iya. Benar ternyata. Dan itu benar-benar salah posisi lagi gitu loh. Iya. Bukan jatuhnya gimana, enggak. Positioning dia di awal, dia tuh nutup sudutnya tuh sudah salah. Sehingga dia butuh waktu lebih banyak untuk dia lompat gitu kan. Untuk dia menjatuhkan dirinya jadi jauh. Itu kakinya itu mau ngangkang sampai split juga nggak kena itu bola. Iya, karena udah posisinya salah. Iya. Bahasa sudutnya itu loh. Ya, sangat-sangat kesulitan. Ini adalah gol di menit ke-15. Ini dia gol yang ada di babak kedua.
pemain pengganti, Swanson. Itu Patinama kenapa ratingnya bagus ya, walaupun dia naik turun, tapi gini ya, maksudnya ya, pertandingan tadi malam itu yang perlu aku sampaikan ya, mungkin juga semua supporter Indonesia juga sedikit kecewa, dan kita lihat beberapa cuplikan juga ultras juga berteriak Marah-marah di ya, depan pakai toa pemain di tim depan nasional. mereka ya. Sama dengan yang kita sampaikan juga pemain diaspora tuh, kalian harus ingat, kalian tuh bukan bermain untuk diri kalian sendiri, tapi kalian bermain buat tim nasional Indonesia. Kami tahu kalian tuh membawa lambang Garuda di dada, tapi kami ini supporter adalah sayap-sayap Garuda yang juga bareng-bareng kalau kalian terbang tinggi, kami juga sama-sama. Jadi jangan cuman kalian ngerasa bermain bola itu cuman untuk ya karena di sini supporternya kalau kita menang bakal banyak yang dukung, kita harus adu skill, kita harus tunjukkan gimana cara bermain yang ini loh Eropa. Enggak gitu, kalian harus main secara tim. Kemarin tuh efisienitas, terus nggak taktis mainnya, terlalu banyak bola, passing-passing nggak simple. Itu kayak kelihatan kan Urat Mangun tuh pegang bola skill ya, elah tuh fan football juga pada gitu kalau main ya kan. Betul. Kan passing-passing aliran bola tuh kayak nggak lambat. pasif Iya, mereka nunggu jalan, nggak ada yang berusaha ngambil untuk dapetin bola dulu, ngalirin itu nggak. Sedangkan lawannya itu Vietnam menunggu. Jadi akhirnya percuma kalau kalian nggak ngalirin bola ke kanan ke kiri, akhirnya nggak bisa bongkar. Ya walaupun dengan kejadian pertandingan tadi malam pasti banyak pundit-pundit yang lebih berpengalaman yang juga mengomentari kalian. Tapi dari kami, segi kacamata kami, kalian tuh tadi malam tuh kayak main buat diri kalian sendiri, bukan buat timnas gitu loh. Iya. Gua kan marah kan aku ini jadi. Ya itu ya sedikit unek-unek lah betul, gitu loh. Ya ini hasil yang cukup mengejutkan lah ya. Jangan terlena lah dengan apa yang sudah didapat, terus kemarin menang 3-0, kemarin udah ngerasa jumawa. Nggak bisa, Bos. Ya karena selalu yang cuma ngambil ke belakang kebanyakan kan si Mark Locke kemarin. Jenner biasanya di match-match sebelumnya dia selalu berusaha jadi jembatan, itu juga nggak terlalu kelihatan. Kayaknya emang kebanyakan pacaran ya, sama punya cewek baru soalnya kan. Ngedate terus tuh sama Baila. Oh, Baila. Sama siapa? Baila. Siapa ini? Nona. Iya, ketemu Siapa? di Jenner. Jenner. Tuh bener kan, ada namanya sekarang siapa? Baila. Selebgram bukan? Nona. Tahu Nona nggak? Bukan Nona dari Jalan-jalan. timur bukan? Oh, Rollerblade itu. Sama itu dia. Iya. Nah, kayak gitu-gitu loh. Diceng-cengin sama Jennifer Koppen juga. Jennifer Hafner, sorry. Kalian pasti di ruang ganti timnas juga pasti bakal, pelatih, staff juga, apalagi Pak Erick Thohir pasti marah-marah. Kalian sudah di dalam pertandingan dan kalian mungkin sekarang di hotel juga sedang mereview pertandingan yang kalian tampilkan. Coba kalian lihat, welek main mure, welek get, welek tonton di sini tonton mainmu iku. Konco-koncomu iku, kan kapten dia kan. Betul, ya. Dan lihat misalnya Renders di kanan ya, itu bukti kenapa Renders gak dimainin sama Sintayong dari dulu ya. Iya. Meskipun main di Liga Eredivisie sebelumnya ya, dan kamu adiknya Tiani. Iya. Jauh bos mainmu sama kakakmu. Harus banyak yang dikejar sama timnas Indonesia dan waktunya juga tidak banyak karena habis ini Indonesia juga akan menghadapi Singapura. Harus menang dan kalau mau lolos harus menang. Iya. Kita lihat di Singapura nanti di tanggal 7 kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat. Pakai baju putih nih aku udah nyerah. Ya karena ini loh lihatnya. Harus menang kan? Iya. Betul. Kami masih optimis Indonesia bakal lolos ya. Menciptakan kejutan di kandang Singapura. Ya kita tahu fanatisme dari supporter Indonesia ini gila. Kalau tentang bola kalian juga para timnas pemain juga sudah kerasa. Mau kalian bermain dimanapun di ujung dunia pun pasti ada. Kami pasti mendukung. Cuman ya itulah men. Kemarin yang nonton sudah berapa ya timnas? Di YB berapa yang secara online? 1,8 concurrent views. Tiketnya juga sold out. Iya. Tapi bayangin semua kita lihat konten kreator tuh yang ada di stadion kayak Arif Golang. Kontennya tuh masih lebih sakit hati dari kita yang nonton di rumah. Iya karena dia sudah bela-belain ke sana. Iya kan? Ekspektasi juga bakal menang. Ya kita bakal lihat lah Singapura. Singapura sulit ya? Karena kemarin kan bisa nimbang Vietnam. Tuh. Sekarang tinggal satu-satunya nilai plus ketika kita main di Singapura adalah lapangannya bagus. Oke. Beda sama di sini ya pasti ya. Lapangan yang biasa dipakai buat nonton konser. Itu ya konser ya. Lapangannya sama. Iya. Bola precision. Stadium. Betul. Ya, Singapura kecil, Pak. Nggak ada stadion lain kayaknya. Cuma itu. Iya. Kayaknya gitu ya. Kan kecil. Kan areanya kan kayak area GBK gitu kan. Iya. Nah, itu mau precision tim-tim Eropa kan sering main di situ. Jadi lapangannya sih bagus. Aku udah pernah ke sana juga. Oke. Bagus ya. Bagus. Oke, kita akan lihat apakah Indonesia bisa memenangkan pertandingan terakhirnya di tanggal 7 Agustus 2026. Betul. Jam 8 malam. Nah, kalau kalian siapa yang formasi yang harusnya dipasang dengan tim yang ada sekarang? Formasi siapa yang harusnya dipasang dengan keadaan sekarang? Mungkin apa yang bisa diubah dari yang starting line up-nya ya? Aku kiper ganti sih.
Satu lagi siapa coba Sam? Secondnya. Catur Aku ya? tuh Kan nggak terlalu Cahya. tahu. Cahya kok Catur. Cahya sama PSIM Muhammad ya? Riyandi. Nah, ada 2 itu. Cahya Cahya oke, yang Cahya. baru semir rambut jadi kuning. Cahya oke. Mana ya? Cahya. Orang Waduh, kalau Pilihan secara dia deh. spesifik mungkin nanti salah ya penempatan formasi Sam yang lebih teliti. Kalau aku sih kayaknya Mangun nggak usah main ya. Tapi no option loh. Nggak, Mangun tuh diharapkan dengan permainan Vietnam yang position kayak gitu, Dia bisa dia nusuk bisa ya. punya maksudnya punya apa namanya, segi kreativitas bisa masuk. Tapi kemarin nggak bisa juga. Mangun. Optionnya siapa ya Beckham kira-kira? Putra. Iya deh. Beckham Putra kanan. Beckham Putra. Beckham Putra taruh kiri ya bisa juga. Beckham Putra main. Egy lah, coba. Egy bikin lambat juga sama aja. Berarti option setelah gantiin ini ya, Eliano ya. Kalau Egy itu pasti ya pilihannya Iya, kalau di ganti timnas. Eliano Di Rangers. kanan. Tom Iya, Hai iya. kembali. Aduh kemarin Tom tuh Hai taruh tengah balik sih. Taruh kalau tengah. sebenarnya sih nggak apa-apa sih main kayak kemarin. Cuman nggak simpel aja kemarin. Kemarin tuh kayak bener-bener mereka tuh main pengen nunjukin Show off ya. show off karena penonton segitu banyaknya loh. Sorry itu sih ya pemain timnas. Kayak aku ngerasanya tuh kalian tuh nggak main simpel aja gitu loh. Kayak udah gitu ngamuk-ngamuk, bayangin sampai sekelas Rizky Ridho aja yang kapten yang dari usia di bawahnya Tom Hai, dia bilang Ridho Tom Hai calm dia sampai kayak gitu kan Iya, marah-marah. karena dia ketika Tom itu udah Nyalain kena semuanya. provokasi Iya. yang pertama didengkul itu sudah langsung kelihatan itu. Salah passing ke dia marah ke emosi. temennya. Passing nggak agak jauh dia marah sama ke temen. Semua Iya, temen iya. dimarahin sampai Rizky Ridho Oh iya. ngamuk betul. kan, dia bilang, Tom Hai calm dia bilang itu kan berarti udah apa ya, kompaknya udah nggak kerasa gitu loh. Iya, kayak udah karena 2 bobolan 2 di awal full pressure akhirnya. Gitu loh. Ya menurutku lawan Singapura sih dengan pertandingan kemarin kayaknya dari lini belakang aja sih yang harus Iya. Diganti siapa Sandy sih? Walsh ya starting. Sandy Walsh aku lebih cocok Kalau tuh aku kanan. sih Sandy Walsh Sandy juga lebih dimain. masuk sih. Jody Amat tetap. Ya mau nggak mau. Iya, no nggak ada no lagi. other option. Mau siapa? Wahyu, Brian Fatari lebih parah lagi sih. Hmm. Cuman kalau aku dia nggak di Patinama tetap lah ya. center. Kalau mau 3 tengah itu tetap aja nggak apa-apa. Yang Patinama kemarin Ridho, depannya Amat, Donitri. Patinama. Donitri kalau aku Heeh. main sayap kiri depan. Kalau 3-4-3 ya. Jadi 3 belakang orang maju ke depan. Ridho, Amat, Shane. Heeh. 4 depannya ini yang kanan ini Sandy Walsh. Heeh. 2 ini biarin kayak Klok sama Tom itu agak jiong ya. Selalu kalah ya kalau mereka main Jadi Jenner sama Tom. Oke, Klok nggak ya? Ya kan? Klok siapa gantinya? Aku nggak suka. Ya udah kurang ganti cocok. aja. Ya Siapa hilang kira-kira aja. ya? Nanti yang Kiri? di kiri itu Gibbons. Oke, Pan. Ya. Belum banyak main dia kayaknya. Ya, Belum teruji. kasih Gibbons di situ. Atau kalau ya masalahnya opsi back tengahnya itu loh yang kurang karena kan hilang Hapner yang nggak bisa datang kan. Nah, depannya 3 itu Donitri malahan yang di kiri, tengahnya Baker, kanan kasih Beckham Putra. Donitri pun juga nggak berani nusuk-nusuk tadi malam. Ya karena dia tanggung jawab buat balik kan. Iya. Dia karena Shane-nya ngisi posisi dia. Jadi bentrok itu. Iya. Agak kebalik gitu ya. Oh, iya. Sebenarnya chemistry-nya oke, cuman kemarin tuh memang udah pressure-nya udah ya gol cepat menit ke-6 tuh loh, Iya. akhirnya merubah keadaan ya. Dan Rangers tuh sering rebutan bola tuh ketika Tom Hai ngasih bola daerah, Rangers sama Baker tuh tabrakan tuh beberapa Itu kali. yang sering ribut-ribut sisi kanan sampai Rizky Ridho bilang, ayo tenang, malu sama penonton segini banyaknya. Ya kalau aku sih Beckham Putra atau kalaupun misalnya kanannya mau tetap ya udah Donitri tetap di samping kiri, yang di depan biar si Beckham Putra sayap kiri. Karena no option di belakang sih sebenarnya yang Iya lagi kita jadi ikut pusing ini ya. Karena kita kemarin-kemarin selalu bilang kan back kita banyak, ya kan? Iya. Ya, tapi banyak yang di luar ketika AFF ya kelihatan langsung penurunan kualitasnya gitu loh. Ya kalau enggak ya Sandy Walsh harus ditaruh di tengah, yang kanannya Rangers, depannya Beckham Putra. Gimana? Kalian, kolega Salompan, cocok nggak nih? Cocok nggak? Dengan formasi yang di kan kadang-kadang Sam bisa bikin perubahan lawan Singapura. ya, Cocok katanya nggak? aku mirip Pak Hang Seo ya. Oh iya. Kode botak itu. Ada tuh di kolom Cocok komentar. nggak kalian? Gimana kalau misalkan nggak cocok atau kalian setuju, coba tulis di kolom komentar Yes. kira-kira perubahan apa sih yang harus dilakukan sama John Hartman ketika melawan Singapura. Betul. Kita ngobrol aja, nggak sok tahu ini. Iya. Ya dengan melihat pertandingan kemarin dan mungkin ada banyak perubahan. Betul. Prediksi skornya.
Berapa kira-kira prediksi skor lawan Singapura yang harus menang ya? Harus menang. Yang harus menang. Prediksi skor kalau dari info kalian Vietnam kemarin bisa ditahan imbang sama Singapura. Sepertinya Indonesia akan bermain berhati-hati. Aduh. Sulit lagi. Di hati tuh kayak nggak mau kalau kalah, tapi kok kayaknya kalah gitu loh. Jadi aku tetap 2-1 aja lah, tetap Indonesia, tapi Singapura ada 1 gol. Oke. 2-1 ya. Ya, ini jatuhnya lebih ke harapan ya. Kalau harapan dari aku. Gitu ya? Iya, jatuhnya lebih ke harapan karena benar-benar sulit banget. Semoga 1-0. Masih ada asa untuk Indonesia. Kalau emang bener Tom Haye bisa lebih berkreasi lah, lebih bebas. Amin ya Allah, amin. Ada yang kena akumulasi nggak? Amin. Itu dia tuh. Nggak ada toh? Nggak ada kan? Nggak ada, Yang nggak kuning ada. kan Tom Haye kan? Nggak ada. Tom Haye aman. Tom Haye sama Sin ya? Berarti nama. Kemarin kartu kuning siapa ya? Ada 2 orang kok timnas kita kena kartu kuning. Oke, kalau lanjut. Oke, Saya 1-0. Aku 2-0 sih. Karena harusnya nih sudah dimaki-maki, dimarah-marahin, Itu ya kan? aku maksud. Harusnya bounce back ya. Ya. Kalau emang nggak bisa bounce back, berarti ya udah emang no hope sih. Kalau ada tagline bilang zamannya Piala Dunia, Ronaldo yang membahayakan adalah Ronaldo yang pertandingan sebelumnya Kemudian tidak kalah. mencetak gol. Nah, Nah. tapi ini kita balik, kita doakan sama-sama timnas Indonesia yang membahayakan adalah timnas yang pertandingan sebelumnya kalah telak. Amin, Kita amin. harapkan Yuk. timnas Box back yuk. Dan membalikan keadaan. Amin. efek main hari Jumat biasanya. Kenapa? Jamaah yang berbahagia Nah. biasanya. Oh, Biasanya iya gitu. betul. Oh, iya Betul. juga deh. Harus Hari ada Jumat. kabar baik nih ya berarti ya. main Kita hari tunggu Jumat. aja. Amin. Berapa prediksi skor kamu? Langsung aja tulis di kolom Yes. komentar. Indonesia versus Singapura. Oke, berikutnya kita bahas. Kalau ini kabar gembira dari kota kita sendiri. Ada pertandingan Persebaya lawan Port FC yang baru saja menang 2-1. Yoi. Weekend kemarin ya? Weekend kemarin. Persebaya lawan Port FC. Di mana ada kartu merah. Yang kartu merah adalah Mantan. Emang kalau punya mantan tuh di kartu merah aja. Iya, kemarin ekspektasinya dia bakal memberikan pertandingan yang baik, terus pertandingan yang memorable buat mantan timnya. Karena kan sempat Bruno Morera. siapa? Morera. Iya, Bruno Herrera ini bilang kalau saya tidak akan bermain di Liga Indonesia selain Persebaya. Makanya dia main di Port FC. Tapi begitu main dia lucu. Kartu merah. Ketemu dan di kartu merah. Iya. Tapi apresiasi dengan pertandingan Persebaya beberapa hari yang lalu ya. Ini kan kita take-nya hari Selasa. Jadi Tavares, pelatih Brando Tavares benar-benar akhirnya bisa membuktikan, bisa memplot pemain-pemain barunya untuk beradaptasi dan di pertandingan-pertandingan sebelumnya yang kita lihat kok mainnya kayak gini ya. Dan tadi malam saat melawan Port FC ini adalah juara bertahan Piala Presiden tahun kemarin ya. Betul. Yang bisa ngalahin Oxford loh. Betul, dia bisa ngalahin Oxford lawan Persebaya, terlihat kesulitan benar-benar permainannya cantik banget tadi malam. Aku juga ngelihat chemistry dari lini tengahnya juga semakin terbangun. Apa mungkin kita ditonton sama official Persebaya kayaknya ya? Mungkin bisa jadi. Kita kan mengkritisi tentang lini tengahnya yang kosong dan tidak bisa mendeliver ke lini depan. Akhirnya kemarin bisa terrealisasi dengan sangat baik sekali. Ramalho, lalu Pereira, lalu Rivera, lalu Alex Martin, itu semuanya akhirnya yang gol ya, Alex Martin ya. Cuma cedera ya? Alex Martin? Iya sih. Kan di bopong-bopong agak pincang-pincang gitu nggak sih dia? Ditarik. Wah, padahal lawan berikutnya akan berat nih. Tapi sebelum itu kita bahas dulu match stats-nya ya. Kemarin seperti apa ketika Persebaya lawan Port FC. Ini dia ball possession sebenarnya kalah ya. Betul. Tapi total shot-nya jauh lebih banyak peluang Persebaya daripada Port FC. Responnya sih, aku ngelihatnya Persebaya kemarin dari daya juang dan semangat juga dicuplikan di official Persebaya juga, di YouTube-nya juga, di ruang ganti tuh benar-benar Brando Tavares. Coba kalian lihat, setiap kalian melakukan peluang, gemuruh stadion di sangat gitu. Benar-benar ngasih semangat yang untuk pemain kan benar-benar naik kan, friend. Jadi benar-benar itu pasti nyampe tuh di hati ya para pemain Persebaya dengan dukungan pemain supporter yang sebanyak itu, dengan permainan mereka yang cakep juga. Wah, tadi malam tuh benar-benar udah levelnya udah kayak Tavares bisa membuktikan diri, ini anak-anak yang mereka bawa nih bisa join dengan pemain-pemainnya Persebaya yang sebelumnya gitu. Jadinya worth nonton Persebaya dibanding nonton Indonesia All Star. Iya betul. Lagi di malam yang sama itu ya. Malam yang sama. Arkan kakak. Aku nggak nonton lagi. Oh iya, Arkan kakak nyetak gol. Soalnya begitu Erick Thohir bilang ke gini,
timnas gimana itu yang kok bisa ditandingin lawan klub? Yang mana ada timnas tuh ya mainnya sama timnas. Nah, timnas masa mainnya sama klub. Ini dia statement gitu loh. Itu aku udah ngerasa, nggak penting-penting amat lah nonton timnas lawan Aston Villa. Orang bukan timnas kan. Iya, Indonesia All Star katanya. Itu dia ya. Kita ada kabar baik, at least 2-1 Persebaya. Semifinal di Bali. Di Bali. Kita lihat momennya dulu nih. Kita sebelumnya tuh kebobolan dulu ya itu ya. Kebobolan 1-0 kebobolan dulu. Dan kipernya langsung diganti tuh harusnya tuh. Entah cedera, entah karena apa, tapi akhirnya Errando Ari kan dia masuk akhirnya. Ini gol kedua kalau nggak salah. Golnya Persebaya. Pertamanya Persebaya. Betul. Kita kebobolan dulu, lalu ini dibalas ada sama gol. ini. Betul, cakep sih ini. Pereira, itu siapa sih namanya? Pereira. Ini Portugal ya? Kemarin bukan ya? Kita yang tebak-tebakan itu orang Portugal main di Persib kan nggak ada. Ini Persebaya, ini kayak orang Portugal deh. Koreksi ya guys, kolega kalau salah. Ini golnya bener-bener timing one touch banget, bola dari atas begitu turun ke bawah dia langsung tendang melewati di antara kedua kaki kipernya. Betul. Terus itu. Kemudian berikutnya gol yang terakhir. Ini dia Alex Martin. Betul. Tuh, bolanya ada di atas. Ini Ramadan Sananta akhirnya memberikan kontribusi karena begitu bola ada di sisi kanan dari pertahanan dia Porto FC, dia berlari kencang terus. Pokoknya lari. Nggak ekspektasi kalau ternyata ada Ramadan Sananta, akhirnya bola mau dibuang kena kakinya Ramadan Sananta, bola pelan akhirnya berada di kakinya Rivera langsung dioper dengan kaki lemahnya Rivera kaki kiri, sempat disentuh dengan ujung kakinya, nggak tahu siapa itu ya, ada pemain. Ya, ada pemain. Lalu mengarah Alex Martin menyambut dengan berlari kencang di sisi tiang jauh yang sebelah sana, dan gol juga. Ini insting sih, dia juga happy banget karena ini gol pertama dia di Persebaya ya. Betul, itu dia. Akhirnya bisa menang 2-1 dan akan ketemu sama Arema. Oh iya guys, ini pertandingan seru. Persija lawan Persib. Persebaya Arema. Dan si Port sudah nggak bisa sombong-sombong lagi ya. Bisa. Karena Asnawi pun nggak masuk squad kemarin. Nggak bisa. Asnawi itu berarti nggak main sama sekali ya? Nggak, cuman dia sempat ke Ciputra World ya. Main di enggak itu enggak. Lagi jalan-jalan. Iya, jalan-jalan aja kayaknya dia sama beli sepatu di Fisik Sport. Fisik Football. Fisik Football. Itu dia. Kita akan melihat big match di hari yang sama hari ini ya. Ya Persebaya juga, Arema juga oke ya. Kemarin juga pertandingannya, selama pertandingan juga kayaknya juga menang juga deh. Kayaknya juga bakal ngerepotin Persebaya, tapi tetap kita bakal dukung Persebaya. Ini pertandingannya akan terjadi di Bali semuanya. Betul. Setelah kemarin berspekulasi, tapi ternyata akhirnya di Bali semua ya. Ya demi keamanan. Jelas sih. Jadi dari jam sudah kelihatan ya kawan-kawan, bonek-bonek bonita, kalian pasti setuju pertandingan prime time-nya ya jam 8. Itu dia. Pertandingan yang ditunggu-tunggu ya jam 8 lah. Ini mereka tahu nih, bukan Persija. Tapi seru, ada fans Persib yang ternyata nonton Salah Umpan juga. Dan dia minta kan di kolom komen, sekali-sekali bahas Persib bang, kita udah siap kok. Kita nggak baper gitu kan. Persib bagus. Persib bagus. Lapis 1, lapis 2 mewah. Oke. Yang aku highlight tuh pemain Jepangnya tuh, lu jago buat pemain Jepangnya itu. Aku nanti ngeliat, bayangin nanti Liga 1 tetap BRI nggak sih? BRI Super League tetap ya? Iya, Liga 1. tetap. Bayangin ada dia datangin pemain dari Jepang itu 90 menit pas pertandingan kemarin lawan mana ya? Nggak berhenti Sam, lari terus. Jadi dia ngasih option, emang tipikal pemain Jepang ya. Setiap bola digeser ke kanan, dia ngasih opsi buat main segitiga. Setiap digeser ke sebelah kiri, jadi memudahkan pemain yang terima bola untuk ngasih opsi dia buat, loh ada aku di sini. Itu top, Persib top. Keren. Pinter ya, scoutnya ya buat milih pemain. Iya. Mantan timnas tuh kalau nggak salah. Yang pemain Jepang itu coba nanti dicari. Setuju nggak kolega? Itu mantan timnas kalau nggak salah. Timnas Jepang. Bisa dilihat nanti pertandingannya Persija, Arema, Persebaya. Menurut kamu siapa yang akan lolos ke babak final? Sebelum kita nonton, silakan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira siapa yang akan lolos? Dukung Persebaya. Yoi. Oke, kalau gitu sudah ada semua yang kita bahas, sudah selesai. Kira-kira apa harapan kalian untuk timnas deh, terakhir deh. Kita Persebaya, kita tutup mata. Persebaya bisa memberikan yang terbaik. Timnas, closing. Dulu deh, dari sebelah kiri. Ya harus menang. Harus menang, sudah tidak ada kata. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Walaupun kalah pun juga sudah nggak bisa dimaafkan ya. Walaupun ada yang bilang, kini kan John Hartman. Oh iya, tapi bukan berarti John Hartman dipecat ya. Ya, oke. Oke, kita aku setuju. Ya, karena dia lagi memperbaiki sistem. Dia mau main dengan sistem. Apakah pemainnya yang nggak bisa, ya bodoh pemainnya. Tinggal kita ganti-ganti aja. Apalagi kalau memang nanti jadi keluar aturan boleh dual citizenship.
punya 2 kewarganegaraan, maka akan makin banyak orang yang mau masuk di Indonesia. Oh, ada opsi itu ya, dual citizenship. Itu untuk membantu supaya pemain-pemain yang main di Eropa nggak kena aturan Uni Eropa. Oke. Karena nanti untuk ujian terbesarnya bukan ujian lagi ya. Kita akan lihat Indonesia di Piala Asia kan, rencananya di tahun depan ya, di Januari kalau nggak salah. Ya ASEAN Cup ini dulu. ASEAN Cup dulu ini. Kalau juga misalnya amit-amit nih nanti AFF ini kalah, ASEAN Cup harus menang. Menang. Bukti, kamu tim B kalah, tim A masa kalah juga. Wah iya sih, ini berat nih. Kalau mau buktiin nama King Indo itu bukan cuma sekedar nama doang, harus dibuktikan. Betul, mau King apa? King nggak pernah menang. Aldo apa tuh? Harapannya apa? Ya harapannya semoga John Hartman juga, bukan cuma John Hartman aja, pemainnya jangan terlalu down ya. Terutama Rizky Ridho sudah mulai tutup kolom komentar juga karena dia banyak dibully. Dia tuh banyak dibanding-bandingin sama Beckham Putra. Beckham Putra aja yang kemarin aja sempat dibilang nggak layak timnas, tapi dia tetap membuka kolom komentar. Tapi ya coping mekanismenya orang-orang kan beda-beda ya. Kalau itu memang yang terbaik, semoga pemain-pemain timnas, terutama yang muda-muda, nggak kena mental lah. Semoga ya. Dan bisa bounce back ketika nanti lawan Singapura. Itu sih kalau dari aku. Kalau aku harapannya tetap semua tim mainnya kompak, main simple buat lawan Singapura. Karena aku ngerasa juga ada yang head speed comment bilang kalau ya mereka pemain-pemain asing ini main di liga sini kan ya akhirnya beradaptasi dengan Liga 1 ya pasti mainnya turun enggak. Aku tetap merasa zaman udah canggih zaman udah teknologi udah canggih. Dengan kalian memiliki pelatih dengan sekelas seperti John Hartman yang membawa tim Kanada masuk ke Piala Dunia, itu menurutku kalau kalian bisa mentransformasikan itu di dalam lapangan dan bisa mengadaptasi apa yang ada di isi kepalanya pelatih lah maksudku. Itu aku rasa kalian masih bisa kok bermain dengan top level. Jadi nggak ada masalah kalian bermain di Liga 1 atau Liga manapun itu. Jadi harapanku pertandingan lawan Singapura pasti ya harus menang harga mati. Jadi nggak ada kata nggak menang. Terus tampilkan yang terbaik. Kalau masalah dukungan kalian timnas jangan khawatir sama kita nih. Kita pasti selalu dukung. Itu aja sih harapannya. Yuk tetap semangat buat seluruh fans Garuda Indonesia. Kita akan kembali lagi pastinya cuma di Salah Umpan di setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau misalnya kamu punya harapan buat timnas Indonesia, silakan tulis di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa subscribe dan juga follow Salah Umpan. Sampai jumpa lagi cuma di Salah Umpan. Thank you. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.